Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nita Rahmawati dan rekan saya Zanuari Nanda Putra serta Ibu Mulyani. Kali ini kami akan melakukan sesi coaching. Saya sebagai supervisor dan rekan saya Pak Zanuari sebagai coach, sedangkan Ibu Mulyani sebagai coachingnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja Bapak Ibu. Baik, Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Azan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah. Bapak, sebelum kita memulai coaching, uh, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Pada coaching kita hari ini, khusus untuk coachee dan coach, ini akan saya nilai dan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jawaban pertama yaitu potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu. Dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, terkait kompetensinya yaitu yang lebih spesifik ya, Bu ya. Jadi, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kenapa demikian? Ya, karena ya memberikan pertanyaan dan mendengar yang aktif itu kepada coach ya sangat sulit sekali, maka itu yang ingin saya kembangkan gitu. Baik. Kemudian terakhir ini ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi lah Bu atas permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Jadi nanti ketika sesi coaching, jadi harapan saya itu demikian Bu. Jadi ada solusi lah atas permasalahan yang dialami oleh si coachingnya begitu Bu. Baik. Demikian dulu ya Pak ya, observasinya. Kali ini silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Azan. Waalaikumsalam Bu Mulyani. Pak, mohon waktunya karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Baik, boleh silakan Bu Mulyani. Ada apa Bu Mulyani? Jadi begini Pak, ini terkait dengan guru di sekolah. Jadi yang saya perhatikan dari tahun ke tahun tuh sepertinya tidak ada perubahan Pak tentang penyampaian materi. Jadi guru-guru kami itu masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah saja, ceramah lagi. Jadi padahal yang kita ketahui bersama ya Pak, bahwa ini kan sudah berkembang zamannya. Semakin canggih, banyak teknologi pembelajaran, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau melakukan perubahan dan masih mengandalkan metode yang konvensional. Sehingga jadi pembelajarannya menurut saya kurang bervariatif, Pak. Seperti itu sih Oh, permasalahan. begitu ya Bu Mulyani ya. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa ada permasalahan lah ya di sekolahan Ibu yaitu rekan-rekan gurunya ini kurang variatif memberikan kegiatan pembelajaran Bu ya, baik dari Ya, sisi Pak. media maupun model pembelajarannya. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa sih yang ingin Bu dapatkan sesi coaching ini Bu? Hmm,
Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ngajak Bapak ngobrol-ngobrol hari ini, inginnya sih dapat adanya ide baru atau perubahan di sekolah saya khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Pak. Oh gitu, oke oke oke. Jadi Ibu mengharapkan ada perubahan ya Bu ya? Benar, Pak. Nah, kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan lah dalam ya di sekolah Ibu lah gitu, terkait rekan-rekan guru tadi. Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metode pembelajarannya atau menggunakan model pembelajarannya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, Pak. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran atau tugas-tugas itu tidak hanya monoton, hanya menjawab soal, tapi bisa dilakukan dengan cara menulis puisi atau membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sebenarnya sudah lebih baik, Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun. Jadi saya tuh inginnya guru-guru di sekolah saya lebih terbuka atas perkembangan zaman sekarang, kemudian sama-sama ingin maju gitu pembelajarannya dengan menggunakan media-media dan mau belajar untuk menggunakan media-media pembelajaran tersebut, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Mulyani. Kalau saya dengar apa yang disampaikan Bu Mulyani itu sudah merupakan kondisi yang ideal lah. Jadi menggunakan metode, model atau media yang bervariatif ya saya rasa itu sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu Mulyani jika diandaikan ya menurut penilaian pendapat Bu Mulyani berada di level berapa sih rekan-rekan guru yang berada di sekolah Bu Mulyani itu? Kalau di sekolah saya ya Pak ya, em, bisa dikatakan masih berada di level 5 lah Pak. Ya, ya, ya. Ya, benar. Jadi karena di sekolah saya itu Pak, banyak Ya. guru-guru yang sudah sepuh gitu. Yang guru Oh, senior senior ya itu, Bu Mulyani ya? iya benar Pak. Jadi eh kalau saya mau bilang lebih tinggi lagi itu akan sulit. Jadi kalau saya bisa bilang kepada Bapak bahwa untuk penggunaan media dan teknologi di sekolah saya itu baru sekitar level 5 lah, Pak. Oke, berarti berada di level 5 ya Bu Mulyani ya? Benar, Pak. Nah, kira-kira nih Bu Mulyani saat kondisi sekarang, ya apalagi banyak guru senior, sepuh kata Bu Mulyani tadi ya. Nah, bisa dinaikkan ke level berapa lah kira-kira rekan guru kita yang ada di sekolah itu Bu Mulyani? Hmm, setidaknya saya ingin ke level 7 lah, Pak. Jadi Level 7. ya, kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-guru kami kebanyakan senior yang mungkin kalau kita ibaratkan level ini dari 5 ke 7 kan masih memungkinkan ya Pak ya. Masih bisalah dilakukan perubahan dari 5 ke 7 gitu. Mengingat guru-guru kami memang eh, masih kurang familiar juga dengan teknologi ini seperti laptop, proyektor itu biasa juga ada yang masih mau berusaha itu pun harus manggil guru yang lain juga kan memasangkan proyektor dan lain sebagainya tapi masih mau berusaha sih. Jadi saya bisa katakan bahwa saya ingin level 5 ini naik ke angka 7 lah, Pak. Ya begitu ya Bu Mulyani ya. Benar, Pak. Saya rasa memang ya Bu Mulyani untuk mencapai suatu ke tingkat yang lebih tinggi ya tentunya kita harus ada pengorbanan lah ya Bu Mulyani ya. Harus ada usaha, kerja keras, ya berjuang lebih lah begitu agar ya terjadi perubahan lah Bu Mulyani ya. Nah, ini kira-kira nih Bu Mulyani usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tadi? Itulah Pak, sebenarnya saya juga masih memikirkan kira-kira rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi kalau yang dapat saya pikirkan sekarang sih Pak, itu mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara tatap muka langsung, tapi secara bergantian. Misalnya hari ini saya
mendampingi Ibu A gitu. Besok saya akan mencoba mendampingi Ibu B gitu. Itu sih, Pak. Ya, jadi kegiatannya mentoring ya, Bu ya, pendampingan individu ya, Bu ya. Iya. Oh, begitu. Nah, ini Bu, kira-kira nih selain strategi itu mungkin tidak pernah tidak Bu Lian menerapkan ya, Bu Lian menerapkan metode yang lain lah, begitu. Ada tidak kira-kira strateginya? Eh, sebenarnya kami pernah melakukan seperti workshop gitu ya, Pak. Kayak memanggil pemateri dari luar. Kemudian satu sekolah itu selama 3 hari atau 2 hari itu belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dan menggunakan media-media yang bervariatif. Itu sih Pak yang pernah kami lakukan dan nggak tahu nih untuk saat ini gimana, bisa nggak itu terjadi lagi. Berarti sudah ada beberapa ya strategi ya Bu Mulyani yang digunakan, diterapkan ya Bu Mulyani ya. Iya Pak. Nah, dan kira-kira nih Bu Mulyani yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasikan itu yang mana menurut Bu Mulyani dari beberapa yang Bu Mulyani sampaikan tadi lah gitu. Hmm, dari ketiga atau dari yang kedua saya sampaikan tadi itu menurut saya sepertinya yang mentoring ya Pak yang lebih yang mungkin bisa saya lakukan dengan cepat gitu. Ya, Kalau yang jadi pelatihan sama workshop itu kan perlu persiapan yang matang, terus juga waktu yang tidak sebentar, kemudian juga harus ada biayanya, kemudian harus ada cari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya akan lebih nyaman melakukan kegiatan mentoring bersama guru-guru dengan face to face sih, Pak. baik, baik, baik. Berarti kegiatan mentoring ya Bu ya dari beberapa ya strategi tadi lah ya Bu ya. Nah, Benar, Pak. kira-kira nih kegiatan mentoring tadi itu eh, perlu support nggak Bu dari siapa atau bagaimana begitu biar kegiatan itu berjalan dengan lancar lah gitu. Iya, Pak. Tentunya sangat perlu support dari orang lain ya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya mungkin akan meminta guru-guru lain yang yang masih muda seperti saya untuk bantu saya untuk melakukan pendampingan pemanfaatan media-media pembelajaran ini kepada guru-guru senior kami. Kemudian juga saya akan meminta tolong ahli IT di sekolah saya. Itu di sekolah saya ada namanya Pak Ahmad itu beliau staf tata usaha tapi menurut saya beliau yang diandalkan urusan teknologi di sekolah kami. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman-teman guru yang muda-muda juga sama dengan minta bantuan Pak Ahmad sih Pak untuk melakukan ide ini. Wah, bagus berarti Bu ya. Sudah ada gambaran nih terkait strategi yang Ibu akan lakukan lah gitu ya. Nah, ini Bu berarti Ibu berkolaborasi ya dengan rekan-rekan kerja berarti gitu ya. Ya, insya Allah Pak. Itu yang saya Ya, pikirkan. karena ya penting juga itu menjalin kolaborasi gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu kapan nih Bu mau realisasikan nih kegiatan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Pak. Em, Mudah-mudahan nanti kan kita habis bagi raport ini kan ada kelas meeting kemudian siswa kan belajar di rumah gitu ya. Tapi kan guru-gurunya tetap harus masuk kan kita. Jadi insya Allah pada saat itu bisa kita coba. Tapi saya harus koordinasikan dulu dengan wakil kami dan kepala sekolah, terus juga dengan rekan-rekan guru di sekolah kami. Mungkin pada saat itu bisa dilakukan. Saya inginnya sih seperti itu. Jadi pas guru-guru masuk, anak kan sudah tidak ada tuh. Jadi Ya, ya, saya ya benar ingin Bu. lakukan kolaborasi ini bersama guru-guru, jadi waktunya agak banyak juga. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Wah, ini sangat bagus sekali nih strateginya ini. Nah, Bu, kira-kira nih, Bu, adakah hasil nih yang kita yang Ibu dapatkan lah dari hasil percakapan kita nih pada pagi hari ini? Kalian bercakap-cakap gitu.
Ada, Pak. Jadi saya dari percakapan kita hari ini, dari saya cerita-cerita dengan Bapak, itu jadi saya mendapatkan gambaran ya, Pak, bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Kemudian tentang mentoring itu juga, kemudian juga dengan dibantu guru-guru di sekolah saya. Jadi yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Jadi menurut saya sudah mendapatkan hasil yang ingin saya dapatkan dari cerita kita hari ini. Baik Bu ya, alhamdulillah ya sudah ada gambarannya nih Bu ya Bu ya. Berarti Alhamdulillah. bagaimana menciptakan ya, perubahan pembelajaran lah yang lebih variatif tadi. Saya tunggu ya Bu ya kabar-kabarnya Bu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Ibu. Nah, percakapan kita mungkin cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan lancar lah itu ya saya doakan. Terima kasih ya Pak Azan sudah mau meluangkan waktunya, terus juga sudah mendengarkan kisah saya. Mudah-mudahan nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, amin, amin ya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Bu ya. Nah, nanti kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Azan. Baik, Pak Azan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lian. Nah, sebelum penutupan nih Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan coaching sendirilah yang menemukan solusi-solusinya gitu Bu. Oke, Pak Azan. Menurut saya sebagai observer mengamati proses coaching tadi, Pak Azan dan Bulian sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Azan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Lian sehingga Bulian bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak dan Bu Lian lakukan? Nah, Bu, terkait kompetensi tentunya yang ingin saya lakukan adalah saya berusaha lebih memahami lagi lah Bu proses Tirta sehingga ya nantinya ketika melakukan coaching itu akan lebih baik lagi lah karena ya masih belum memahami dengan baik lah alur Tirta itu seperti apa tapi saya berusaha menerapkannya. Jadi ya terkait menanyakan tujuan mungkin tidak lebih spesifik, kemudian ada identifikasi tadi, rencana aksi sampai terkait tanggung jawab bagaimana pelaksanaan yang diterapkan oleh coach terkait solusi yang didapatkan oleh dia, oleh si coachnya. Jadi ya harapan saya lebih memahami lebih dalam lah terkait alur kita itu. Nah, baik begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian Ya, ya, Bu. observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.